Hai guys, kembali lagi bersama gue di channel Marcel Fanbon ya. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian tetap sehat saja ya. Hari ini gue akan mereview serta menjelaskan alur cerita film Sinister Seduction yang rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang perjalanan kesepian mama muda yang menghidupkan anaknya setelah suaminya meninggal. Dan ketika suami meninggal, ada babat dan berondong yang mengejar dirinya. Bagaimana kisahnya? Yuk sama-sama kita tonton. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe ya guys ya, agar gue tetap semangat membuat konten film tante yang bisa bikin tegang kalian. Yuk enjoy, langsung saja kita mulai ceritanya ya guys ya. Awali dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak yang sedang berlari tiba-tiba dicegat oleh seorang begal. Lalu tanpa berlama-lama si begal itu langsung menusuk si bapak, yang menyebabkan si bapak tersebut langsung meninggal. Lalu pada pagi hari terlihat mama cantik yang bernama Sharon sedang bersantai. Dia sebentar lagi akan membangunkan anaknya bernama Anthony, karena si mama khawatir Anthony terlambat ke sekolah dan akan jadi bulian di tempat sekolahannya. Di sekolah, Anthony yang bete pun langsung membuka lacinya, tapi ketika dibuka lacinya malah terdapat banyak serakan sampah berisi tentang foto-foto mamanya. Itu diakibatkan oleh seorang pria bernama Kilby. Teman ini membuli Anthony. Setelah Anthony hampir dihajar, akhirnya kita diperkenalkan seorang pria bernama Dylan. Dylan ini orang baru dalam sekolahannya Anthony. Lalu tak lama diperlihatkanlah seorang cewek cantik yang bernama Megan. Megan inilah teman baru Dylan. Dylan pun mengenalkan pada Anthony, sehingga Anthony pun pada pandangan pertama dia langsung jatuh cinta pada si Megan, karena Megan lah idolanya pada saat dulu. Lalu setelah makan siang, akhirnya mereka semua berlatih football yang dipimpin oleh pelatih gendut. Di sini mereka mempersiapkan diri untuk menuju turnamen yang sebentar lagi akan diadakan di sekolah mereka. Sementara di lain sisi, si mama pun baru pulang dari kerjanya dan dia melihat Anthony tidak ada di rumahnya, dan dia pun agak khawatir kemana anaknya berada, karena biasanya Anthony sering dibully dan bahkan dia jarang pulang ke rumah. Anthony pun akhirnya datang diantar oleh Dylan, dan Anthony pun bercerita di sini mamanya bahwa sebentar lagi nanti malam mereka akan mengadakan pesta, dan akhirnya mama pun mempersiapkan segala hal untuk malam nanti. Di malam harinya pun mamanya pun tersenyum melihat Anthony dan Megan sedang berunding-runding dan bercerita, tetapi di sini sang PD pun menganggap bahwa si Dylan sedang dilihat oleh si mama. Tak lama kemudian, mamanya pun datang kepada mereka semua untuk membawakan makanan. Dan di sini, si Dylan pura-pura ke WC, padahal dia ingin melihat kamar mamanya. Dan di sini dia menemukan almarhum buku bapak daripada Anthony serta fotonya. Dylan pun akhirnya ketahuan oleh mamanya Anthony di sini, tapi dia pura-pura bilang bahwa dia juga sedang kehilangan ayahnya dan dia tidak mempunyai seorang ayah lagi. Akhirnya di sini mamanya Anthony pun luluh membiarkan Dylan untuk keluar dari kamarnya. Esok harinya Dylan mengancam Kilby agar tidak mendekati Anthony lagi. Kalau Kilby ketahuan mendekati Anthony, maka Kilby akan dihajar oleh Dylan katanya. Oh my god, Dylan. Dylan pun hanya tersenyum ketika ditegur oleh mamanya Anthony. Dan mamanya Anthony menawari Dylan kopi, tapi Anthony bilang bahwa Dylan tidak bisa. Ketika si mama sedang membaca email daripada polisi tersebut, tiba-tiba inilah yang terjadi. Anthony pun di sini bercerita kepada si mama bahwa Anthony akan jalan dengan Megan. Akhirnya si mama pun akhirnya senang dan mengizinkan Anthony untuk jalan dengan Megan. Akhirnya Megan datang dengan Dylan. Di sini Dylan pun mengatakan kepada Anthony bahwa gua aja yang jaga rumah, lu jalan-jalan sama Megan sana. Akhirnya mereka pun semua pergi. Sementara Dylan dan mama muda itu masuk dalam rumah. Megan di sini terlihat mulai nyaman dengan Anthony. Begitu juga sebaliknya. Mereka sambil bermain-main sedotan dan saling menyukai perasaan satu sama lain. Di sini Megan merasa senang pada Anthony. Sementara di lain sisi, si mama pun diajak oleh Dylan untuk merusak buku dari bapaknya, karena bapaknya tersebut telah lama meninggal dan ibunya harus melupakan dari kenangan buruk ayah. Setelah makan malam, akhirnya di sini Megan terlihat bahagia karena menemukan pria yang tepat, dan juga dia sebentar lagi mengantarkan Anthony ke rumahnya. Dan mereka pun berjanji besok akan bertemu kembali. Dylan yang tak kuat melihat si mama pun akhirnya memutuskan untuk masuk dan join ke dalam untuk melakukan fantasi seks bersama.
Akhirnya Dylan diantar oleh Megan. Disampainya dalam rumah, dia memanggil-manggil ibunya dan Dylan. Si kampret pun langsung menyalami Anthony yang telah berhasil dengan Megan. Sementara ibunya pun di sisi lain tersenyum. Lalu ibunya pun tidur. Setelah bangun, dia melihat meja telah berantakan karena dia lupa kemarin. Paginya tibalah adalah Dylan dan juga Teddy sedang mengobrol di luar, dan tiba-tiba Teddy memberikan sesuatu. Kilby pun mengatakan kepada Megan bahwa Dylan adalah psikopat, tapi di sini Megan tidak mempercayainya. Akhirnya Kilby akan memutuskan dan memberikan janji kepada Megan. Dylan pun memukul Kilby karena Kilby telah melukai Dylan, tapi di sini Dylan pun bohong. Sementara ibunya Dylan Sisi dipanggil oleh pengawas sekolah untuk pergi ke sekolah menemui Anthony dan juga Dylan yang terlibat perkelahian melalui Kilby. Di sini Anthony pun jujur bahwa Dylan tidak memukul sama sekali daripada si Dylan. Sesampainya di rumah, ibunya ternyata adu bacot pada Anthony. Di sini Anthony menjelaskan bahwa dia tidak suka bahwa ibunya merobek-robek buku hasil karya bapaknya. Tapi si ibu pun berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa dan dia merasa kesenangan karena Dylan ada berada di sisinya. Harinya ibunya menemui Dylan di sana. Dylan pun terlihat senang karena apartemen ibunya terlihat sepi. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata ada seorang yang merekam perbuatan bejat mereka berdua. Pagi harinya ibunya kedatangan tamu yang bernama Katie. Di sini ibunya langsung beralibi sehingga yang menaruh bantal tersebut adalah ibunya Anthony. Di lain, Megan pun akhirnya bertemu dengan Anthony dan mengatakan bahwa ibunya berciuman pada Dylan. Tapi Dylan pun menyadari bahwa ibunya tidak hanya sekali kepergok oleh pada dirinya dan memberitahu bahwa ibunya itu adalah tukang selingkuh. Walaupun ada bapaknya dulu, ibunya tetaplah seorang tukang selingkuh. Dia menginterogasi Kilby, akan tetapi dia mengatakan bahwa yang menusuk tangannya sendiri adalah dirinya. Tapi tiba-tiba bos Teddy pun menelpon, sehingga Teddy pun di sini tak fokus akan kerjaannya. Dan sisi akhirnya Dylan mengambil dan menghapus video mesum yang disimpan oleh Megan dalam HP Megan. Teddy pun bertemu dengan Sharon. Di sini Sharon mengungkapkan bahwa dirinya telah tiru dengan Dylan dan membuat hati Teddy patah sepatah-patahnya dikarenakan dia belum mencicipi Sharon dan malah kalah sama anak SMA sehingga membuat dirinya sedih. Sementara di sisi lain Anthony yang mencari Dylan akhirnya ketahuan oleh Dylan dan Dylan langsung membius dan menyekap Anthony untuk mendapatkan uang tebusan. Sang mama pun kebingungan dan menelpon Anthony yang tak ada kabar, dan tiba-tiba HP-nya di-WA oleh Dylan untuk ketemu di apartemen sang mama malam ini, tapi sendirian saja katanya. Malam harinya si mama pun masuk dalam apartemennya dan si mama di sini menemukan video sang mantan yang ternyata adalah bapaknya Dylan. Di sini Dylan dendam dan akan membunuh sang mama dikarenakan bapaknya bunuh diri dan ibunya pisah oleh karena si mama menggoda bapaknya untuk meninggalkan ibunya. Dylan memaksa ibu Anthony untuk bunuh diri dan dia tak akan bilang siapa-siapa, akan tetapi sang mama menolak dan langsung menusukkan pisau tak berskin ke paha Dylan dan ia pun kabur dari tempat tersebut. Pun bertemu dengan Teddy dan segera mengajaknya berlari, tapi karena Teddy asma dia menggunakan alat bantu napas sehingga membuat dia tertusuk oleh Dylan. Dan Dylan pun di sini mengejar si mama ke dalam hutan dan mama pun terus berlari sampai pada akhirnya Dylan yang mau menembak si mama akhirnya datanglah Anthony. Dan tiba-tiba ketika dia menembak datanglah Megan. Mengeksekusi si Anthony dihajar habis oleh si mama, dan ketika Dylan mau ditembak Anthony melarangnya dan diserahkan saja kasusnya pada polisi, kata Anthony bilang kepada si mama. 3 bulan kemudian terlihat si mama menjual properti miliknya dan berbicara pada adiknya bahwa dia sekarang sudah hidup tenang, dan adiknya pun ikut senang mendengar kabar kakaknya bahagia dan mengucapkan selamat kepada Sharon karena telah berhasil menangkap pembunuh suaminya yaitu Dylan. Siang harinya dia membawakan kado kepada Teddy dan Teddy pun belum mati, dan mereka berdua pun akhirnya pacaran dan saling mengatakan perasaan satu sama lain, dan si mama mengucapkan terima kasih pada Teddy karena berhasil menuntaskan kasus pembunuhan suaminya. Di scene akhir diperlihatkan si mama yang masuk dalam rumah dengan perasaan bahagia dan tenang dikarenakan dia telah berhasil menangkap pembunuh suaminya, dan film pun selesai. Bagaimana guys, akhirnya si mama berhasil tenang kan di akhir ending filmnya. Ya gue bilang film ini banyak unsur dramanya lah. Walau begitu akhirnya si mama yang hot ini berhasil menemukan sang pembunuh suaminya, walau dia sempat bercocok tanam dengan sang pembunuh ayahnya. Ya mungkin sekian dulu yang bisa gue sampaikan ya guys ya. Mohon maaf kalau gue masih banyak kesalahan, dan sampai ketemu di video gue yang selanjutnya ya.
Stay tune dan selalu jaga kesehatan kalian ya guys ya. Oke, Bang Fanbon pamit di sini. Terima kasih.